Bayangkan Anda terbangun di tengah pegunungan yang tertutup kabut, sementara suara lonceng sapi menggema samar di kejauhan. Apakah Anda pernah membayangkan, ada tempat di mana desa-desa kuno bersembunyi di balik awan, menanti untuk ditemukan? Mari kita mulai petualangan ajaib melintasi negeri Tiongkok, di mana setiap sudutnya menyimpan sejuta kisah menakjubkan. Keajaiban Kota Terlarang. Bayangkan berdiri di depan gerbang merah menjulang, tembok kuno yang membentang sejauh mata memandang. Kota Terlarang, jantung Beijing, bukan sekadar istana, tapi adalah labirin waktu yang memeluk rahasia para kaisar. Di balik pintu-pintu kayu berwarna emas, Anda akan menyaksikan bayangan masa lalu, dari pesta megah hingga bisikan intrik istana. Membayangkan berapa banyak mimpi dan air mata yang pernah tertinggal di lantainya. Peluk alam di Zhangjiajie. Pernah membayangkan berjalan di antara pilar-pilar batu yang menjulang, seolah Anda sedang melangkah di dunia avatar. Zhangjiajie, taman nasional yang luar biasa, menawarkan pemandangan yang membuat napas tercekat. Kabut tipis menyelimuti ratusan batu karang, sementara jembatan kaca menguji keberanian kita. Apakah Anda berani menatap ke bawah dan membiarkan adrenalin mengalir deras? Desa air Wuzhen, harmoni di atas sungai. Di Wuzhen, suara air mengalir pelan di bawah rumah-rumah kayu yang berdiri anggun di atas kanal. Lampion merah menggantung di sepanjang dermaga, menciptakan suasana hangat saat senja tiba. Di sini, kehidupan berjalan lambat, setiap senyum penduduk menyapa penuh kehangatan. Apakah kita rela meninggalkan ketenangan seperti ini? Petualangan di pasar malam Xi'an. Aroma rempah dan suara riuh tawa menyambut langkah kita di lorong-lorong pasar malam Xi'an. Di sini, lidah Anda akan menari dengan cita rasa mie pedas, roti daging, dan camilan unik yang menggoda. Setiap sudut menawarkan kejutan, dari pertunjukan tradisional hingga barang antik yang penuh cerita. Siapkah Anda tersesat dalam lautan warna dan rasa yang tiada habisnya? Setiap tempat di Tiongkok bukan sekadar destinasi, tetapi gerbang menuju dunia baru penuh keajaiban. Jadi, di antara jejak kaki dan kisah yang tersimpan, petualangan mana yang paling ingin Anda jelajahi? Bayangkan sebuah sore yang tenang di Hangzhou, ketika langkah kaki membawa Anda menyusuri jalanan kota yang biasa. Tiba-tiba, di tengah suasana khas Tiongkok, berdiri megah sebuah menara Eiffel, seolah-olah Anda sedang melangkah di jantung Paris. Namun, ini bukanlah Paris yang sesungguhnya. Tempat ini adalah sebuah kawasan hunian di Tiongkok, dirancang sedemikian rupa untuk meniru nuansa Prancis secara sempurna. Kafe-kafe kecil dengan aroma kopi menggoda, lampu jalanan bergaya klasik, dan deretan bangunan dengan sentuhan arsitektur Eropa, semuanya berpadu menciptakan atmosfer yang begitu asing sekaligus akrab. Setiap sudut jalan memancarkan pesona negeri romantis, namun percakapan di sekitar Anda tetap dalam bahasa Mandarin. Pengalaman ini terasa seperti mimpi, di mana Anda berjalan-jalan di Paris, namun seluruh dunia berbicara dengan logat Tiongkok. Deru kehidupan tetap ramai, namun kini dibalut dalam suasana yang seolah membawa Anda melintasi benua. Di antara gemerlap lampu dan aroma roti panggang, Anda pun menyadari betapa ajaibnya dunia, di mana Paris bisa lahir kembali, bahkan di tengah-tengah Hangzhou. Bayangkan sebuah kereta meluncur di atas rel dengan kecepatan luar biasa, menembus hamparan sawah, pegunungan, dan kota-kota besar di Tiongkok. Inilah kereta cepat super canggih yang menjadi kebanggaan negeri tirai bambu. Dengan kecepatan hingga 600 km per jam, perjalanan antar kota kini terasa seperti melesat dalam dunia fiksi ilmiah. Cukup duduk santai, menikmati secangkir teh, dan sebelum Anda sempat menyesap tegukan terakhir, kota tujuan sudah menyapa di kejauhan. Teknologi maglev atau magnetic levitation menjadi kunci kecepatan fantastis ini. Kereta melayang tanpa menyentuh rel, mengurangi gesekan dan memungkinkan laju secepat kilat. Tak hanya soal kecepatan, kenyamanan pun jadi prioritas. Interior modern,
kursi empuk, dan suasana hening membuat perjalanan terasa mewah. Pembangunan jaringan kereta cepat ini telah mengubah cara orang Tiongkok bepergian, memperpendek jarak, dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Inovasi ini tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga menunjukkan pada dunia bahwa masa depan transportasi kini telah hadir, bukan lagi sebatas impian dalam film fiksi ilmiah. Trunghan, salah satu kota terbesar di Tiongkok, adalah gambaran nyata dari kehidupan metropolitan yang tiada henti. Bayangkan sebuah kota yang luasnya melebihi negara Austria, dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, sungai-sungai besar, serta jalan-jalan yang tak pernah sepi. Di setiap sudut, Trunghan menawarkan denyut kehidupan yang begitu dinamis, seolah-olah seluruh kota adalah alam semesta yang bergerak sendiri. Setiap distrik memiliki karakter dan pesonanya sendiri, mulai dari kawasan bisnis modern yang dipenuhi lampu-lampu neon, hingga perkampungan tradisional yang menyimpan kisah masa lalu. Keramaian di Trunghan bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga tentang intensitas aktivitas sehari-hari yang tiada henti. Transportasi umum berjalan 24 jam, pasar malam selalu ramai, dan pusat kuliner menyajikan aneka makanan khas yang menggoda selera. Kota ini tak pernah tidur, selalu ada sesuatu yang bisa ditemukan, entah itu festival budaya, pertunjukan jalanan, atau pemandangan sungai yang memukau di malam hari. Bagi siapapun yang berkunjung, Trunghan menawarkan petualangan tanpa akhir. Setiap hari adalah peluang untuk menemukan kejutan baru, menjelajahi lorong-lorong yang penuh cerita, dan merasakan energi luar biasa dari sebuah kota yang terus bergerak maju. Banyak orang membayangkan tembok besar China sebagai dinding kuno yang diselimuti lumut dan ratusan tahun sejarah. Namun, tidak semua bagian dari tembok ini tampak tua dan usang. Beberapa segmen baru-baru ini telah dipugar, batu-batunya diganti, dan permukaannya diperbaiki sehingga tampak segar seperti baru dibangun. Meski demikian, pembaruan ini tidak mengurangi nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, tembok besar tetap berdiri gagah, membawa kisah masa lalu ke masa kini, sekaligus menantang waktu dengan penampilan yang semakin kokoh. Dari kejauhan, tembok besar masih memancarkan aura keagungan yang sama seperti dalam legenda-legenda kuno. Ia melintasi perbukitan dan lembah dengan anggun, menjadi saksi bisu perjalanan peradaban manusia. Lapisan batu baru seolah menghadirkan semangat zaman modern yang berpadu dengan warisan nenek moyang. Setiap langkah di atasnya terasa seperti menyusuri lorong waktu antara tradisi dan inovasi, antara kejayaan masa lalu dan harapan masa depan. Inilah bukti bahwa warisan dunia bisa tetap lestari, bahkan ketika ia harus beradaptasi dan terlahir kembali di era yang terus berubah. Dalam budaya Tiongkok, menikmati teh bukan sekadar minum, melainkan sebuah seni hidup yang penuh makna. Setiap tegukan teh membawa kita masuk ke dalam dunia keheningan yang menenangkan. Suatu ketika, saya berkesempatan diundang ke sebuah ruang teh tradisional. Di sana, saya menyaksikan sang ahli teh mempersembahkan sebuah pertunjukan yang memukau. Gerakannya begitu anggun, seolah-olah setiap langkah dan setiap sentuhan adalah bagian dari tarian yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap tetes teh yang jatuh ke dalam cangkir mengalir pelan, menciptakan suara lirih seperti bisikan lembut di tengah keheningan. Aroma teh yang menguar memenuhi ruangan, membelai indera dan menenangkan jiwa. Proses penyeduhan teh menjadi meditasi singkat, di mana semua kegaduhan dunia luar seakan lenyap, digantikan oleh ketenangan dan kedamaian batin. Melalui ritual minum teh, kita diajak untuk meresapi setiap momen, memperhatikan setiap detail kecil yang sering terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah harmoni keheningan yang dihadirkan secangkir teh, membantu kita menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Mie tarik, atau yang dikenal sebagai mie tarik tangan, adalah salah satu keajaiban kuliner yang memikat siapa saja yang menyaksikannya. Di dapur yang hangat, seorang ahli dengan cekatan mengolah adonan tepung menjadi untayan mie yang panjang dan lentur, berulang kali menarik dan memutar,
hingga adonan berubah menjadi ratusan helai mie tipis. Gerakan tangan yang lincah seolah menari di udara, menciptakan irama yang memukau, sementara aroma tepung yang baru diolah memenuhi ruangan. Setiap helai mie tampak seperti aliran air putih yang mengalir lembut, lentur dan menggoda selera. Proses pembuatannya bukan hanya sekedar memasak, melainkan pertunjukan seni yang mengundang decak kagum. Ketika semangkuk mie tarik panas tersaji, teksturnya kenyal dan lembut, menyatu sempurna dengan kuah kaldu gurih dan irisan daging serta sayuran segar. Setelah mencicipi semangkuk mie tarik yang dibuat langsung oleh tangan terampil sang chef, saya benar-benar memahami mengapa dunia kuliner disebut sebagai seni. Ada keindahan dalam setiap gerakan, rasa dalam setiap gigitan, dan kehangatan dalam setiap suapan. Mie tarik bukan hanya makanan, melainkan pengalaman yang menyentuh hati dan indera. Bayangkan Anda berdiri di tengah sebuah alun-alun megah, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Namun, tak ada satupun orang di sana. Hening, tak terdengar suara langkah kaki, tak ada lalu lintas, tak ada kehidupan yang biasanya memenuhi ruang-ruang kota. Inilah fenomena kota hantu, tempat di mana arsitektur megah berdiri tanpa penghuni, antara kemegahan dan kehampaan, antara harapan investasi dan kenyataan yang sunyi. Di Tiongkok, kota-kota seperti ini menjadi bukti ambisi besar dalam pembangunan. Gedung-gedung, apartemen, dan pusat perbelanjaan dibangun dengan harapan suatu hari akan dipenuhi oleh jutaan penduduk baru. Namun, masa depan itu belum juga tiba. Jalan-jalan tetap lengang, lampu-lampu menyala tanpa ada yang menyaksikan, dan taman-taman indah hanya dihuni angin. Fenomena ini menimbulkan perasaan ganjil, kekaguman pada skala pembangunan, sekaligus keheranan atas kekosongan yang membentang. Kota-kota hantu menjadi cerminan pertaruhan ekonomi dan perencanaan jangka panjang, sebuah pelajaran tentang bagaimana kemegahan arsitektur tidak selalu sejalan dengan kehidupan yang nyata. Di balik dinding-dinding beton itu, kita diajak merenung, seberapa pentingkah manusia dalam membentuk jiwa sebuah kota? Di tengah hiruk-pikuk kota yang padat, tersembunyi sebuah keajaiban buatan manusia, pantai dalam ruangan. Di Tiongkok, inovasi ini menghadirkan suasana laut tropis tanpa harus meninggalkan kota. Bayangkan, saat hujan deras mengguyur di luar, Anda tetap bisa merasakan sensasi berjemur dan berenang di lautan yang hangat. Pasir putih yang lembut terbentang luas, sementara ombak bergulung lembut dengan irama yang telah diprogram secara cermat, menciptakan suasana pantai yang begitu hidup dan nyata. Lampu-lampu terang menyinari ruangan, memancarkan cahaya keemasan yang meniru kehangatan matahari. Suara ombak dan camar menambah nuansa alami, membuat Anda seolah-olah sedang benar-benar berada di tepi pantai Bali yang eksotis. Anda bisa menutup mata, menghirup aroma laut buatan, lalu membiarkan imajinasi membawa Anda ke hamparan pesisir yang jauh dari keramaian kota. Pantai dalam ruangan ini bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan juga pelarian dari rutinitas dan cuaca yang tak menentu. Disinilah, batas antara alam dan teknologi menjadi tipis, menghadirkan pengalaman unik yang memadukan kenyamanan, hiburan, dan keajaiban buatan manusia dalam satu tempat. Di tengah pegunungan tinggi yang terjal dan awan yang menggantung rendah, terletak sebuah desa bernama Guoliang. Desa ini seolah-olah menggantung di antara langit dan bumi, berdiri kokoh di lereng curam dengan tebing batu yang menjulang. Dahulu, satu-satunya jalan menuju Guoliang adalah sebuah lorong sempit yang dipahat langsung menembus dinding batu, berliku dan berbahaya. Anak-anak desa harus berpegangan pada akar-akar pohon dan meniti jalan setapak yang licin setiap kali mereka pergi ke sekolah, menantang alam demi pendidikan. Namun, kerasnya kehidupan tak pernah memadamkan semangat warga Guoliang. Mereka tetap hidup, tetap mencintai, dan saling menjaga di tengah keterasingan, dikelilingi kabut dan bebatuan. Setiap hari, suara tawa anak-anak, aroma masakan sederhana, dan kisah cinta yang tumbuh di antara para pemuda menambah warna pada kehidupan yang sunyi ini.
Guoliang bukan sekadar desa, melainkan sebuah kisah kepahlawanan sunyi, tempat manusia membuktikan bahwa dengan tekad dan kebersamaan, hidup dapat terus bersemi meski di puncak keterbatasan. Inilah balada abadi yang diciptakan oleh keberanian dan cinta, terpahat di antara langit, batu, dan awan. Setiap akhir pekan di sebuah taman kota di jantung Shanghai, suasana berubah menjadi ajang perjodohan yang unik. Bukannya dipenuhi tawa anak-anak yang bermain atau pasangan yang berjalan santai, taman itu justru dipenuhi para orang tua. Mereka membawa payung-payung kecil, lalu menempelkan lembaran kertas di atasnya. Di sana tercantum informasi detail tentang putra atau putri mereka, mulai dari tinggi badan, pekerjaan, pendidikan, hingga hobi dan sifat. Para orang tua berkeliling, membaca satu persatu profil yang terpampang, lalu saling bertukar cerita. Mereka memperkenalkan anak mereka dengan penuh kebanggaan, berharap menemukan kecocokan dengan keluarga lain. Suasana pun ramai dengan diskusi hangat, pertukaran nomor telepon, dan janji temu selanjutnya. Bagi banyak keluarga, ini bukan hanya tradisi, melainkan bentuk perhatian dan kasih sayang. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan individualis, para orang tua ingin memastikan anak-anak mereka tetap mendapatkan kesempatan bertemu pasangan yang cocok. Taman yang biasanya sunyi pun berubah menjadi ruang harapan, tempat benih-benih cinta mungkin mulai tumbuh, meski dirangkai oleh tangan para orang tua yang penuh harap dan cinta. Di balik tirai sirkus yang megah, tersimpan kisah-kisah kecil tentang ketekunan. Seorang gadis kecil berusia 6 tahun berdiri di antara para artis, tubuhnya lentur seperti karet, mampu melengkung hingga membentuk lingkaran sempurna. Setiap pagi ia memulai harinya dengan latihan yang berat. Gerakan-gerakan yang tampak mustahil bagi kebanyakan orang, dia ulangi ratusan kali dengan tekun. Tetesan keringat membasahi dahinya, dan kadang air mata menetes saat rasa lelah dan nyeri datang menghampiri. Namun, semangat dalam matanya tak pernah padam. Bagi sang gadis, sirkus bukan sekadar pertunjukan, melainkan mimpi yang ingin ia raih. Ia melihat panggung sebagai tempat di mana keajaiban terjadi, di mana kerja keras bertemu dengan keberanian. Setiap gerakan diiringi harapan agar kelak, ia bisa menginspirasi orang lain untuk tidak mudah menyerah. Latihan demi latihan, ia tumbuh bersama keberanian dan kegigihan. Melalui dunia sirkus, anak-anak belajar bahwa mimpi besar membutuhkan pengorbanan dan usaha. Mereka menemukan arti sejati dari ketekunan, bahwa keberhasilan lahir dari proses panjang dan keinginan kuat untuk terus mencoba. Dalam sorotan lampu pertunjukan, mereka berdiri bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai lambang harapan dan ketangguhan. Di Tiongkok, meskipun banyak orang berbicara dalam bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi, kenyataannya negara ini memiliki lebih dari 200 dialek yang berbeda. Keanekaragaman bahasa ini menciptakan fenomena unik. Seseorang yang fasih berbahasa Mandarin di kota besar, bisa jadi tidak memahami percakapan sehari-hari para tetangganya ketika pulang ke kampung halamannya. Setiap daerah, bahkan setiap desa, bisa saja memiliki logat dan kosakata yang sangat berbeda. Hal ini membuat komunikasi antar daerah menjadi tantangan tersendiri, meskipun secara teknis mereka menggunakan satu rumpun bahasa. Keberagaman bahasa di Tiongkok adalah cerminan sejarah panjang dan luasnya wilayah negeri ini. Ada dialek Kanton, Hokkien, Shanghainese, Hakka, dan masih banyak lagi, masing-masing dengan keunikan bunyi dan ekspresi. Bagi banyak orang Tiongkok, belajar bahasa Mandarin di sekolah hanyalah permulaan. Memahami dialek lokal seringkali menjadi keharusan agar bisa berinteraksi dengan keluarga atau komunitas tempat asal mereka. Keanekaragaman ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga identitas budaya. Setiap dialek membawa cerita, tradisi, dan cara pandang yang berbeda, memperkaya warisan budaya Tiongkok yang luar biasa luas dan rumit.
Toilet, seringkali dianggap sebagai tempat biasa, kini telah berevolusi menjadi ruang relaksasi tingkat tinggi. Bayangkan, Anda melangkah masuk ke toilet umum dan seolah-olah sedang memasuki sebuah hotel mewah. Pintu terbuka otomatis berkat sensor canggih, menyambut Anda dengan kelembutan yang tak terduga. Begitu berada di dalam, alunan musik lembut mengisi ruangan, menciptakan suasana tenang dan nyaman, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Tak hanya itu, aroma segar langsung menyebar melalui semprotan otomatis, membuat udara terasa bersih dan menyenangkan. Semua teknologi ini dihadirkan untuk menjadikan momen sederhana seperti menggunakan toilet menjadi pengalaman yang istimewa. Tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar, namun juga menawarkan ketenangan dan kenyamanan. Inilah bukti bahwa perhatian pada detail kecil mampu mengangkat kualitas hidup sehari-hari. Siapa bilang pergi ke toilet adalah urusan sepele? Dengan inovasi dan sentuhan modern, toilet kini menjadi tempat untuk sejenak melepas penat, menikmati waktu sendiri, dan memanjakan diri di tengah kesibukan. Sebuah perubahan kecil, namun memberikan dampak besar dalam menciptakan ruang relaksasi yang tak terduga. Di Provinsi Sichuan, kecintaan anak-anak terhadap panda memang luar biasa. Tidak hanya sekadar mengagumi makhluk menggemaskan ini dari kejauhan, mereka bahkan bisa bermain langsung dengan panda hidup. Namun, panda yang dimaksud di sini sebenarnya adalah para aktor yang mengenakan kostum panda yang sangat mirip dengan aslinya. Dengan bulu hitam putih yang tebal dan gerak-gerik lucu yang menyerupai panda sungguhan, para panda aktor ini menari, bermain, dan berinteraksi dengan anak-anak. Setiap gerakan mereka dibuat sedemikian rupa agar terlihat nyata, mulai dari cara mereka berguling-guling di rumput, menggeliat lucu, hingga memanjat mainan seperti panda kecil yang penasaran. Anak-anak pun tertawa riang, mencoba menyentuh, bahkan memeluk panda hidup tersebut tanpa rasa takut. Suasana penuh keceriaan pun tercipta, menghadirkan pengalaman unik yang sulit dilupakan. Meski mereka tahu di balik bulu tebal itu ada seorang manusia, imajinasi anak-anak tetap membubung tinggi. Mereka merasa seolah-olah benar-benar sedang bermain dengan panda sungguhan, mendekatkan mereka pada hewan khas Sichuan yang menjadi kebanggaan daerah mereka. Pengalaman ini bukan hanya membuat anak-anak bahagia, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta pada satwa sejak dini. Di tengah hiruk-pikuk kota Beijing, ada sebuah keajaiban tersembunyi yang menanti setiap orang yang melangkah masuk. Saat Anda menengadah, bukan plafon biasa yang menyambut pandangan, melainkan hamparan langit biru cerah, awan lembut yang perlahan melintas, hingga gemerlap bintang di malam hari. Semua itu bukanlah ciptaan alam, melainkan layar LED raksasa yang memancarkan pesona langit buatan. Di sini, batas antara kenyataan dan impian seolah memudar. Kehadiran langit buatan ini menjadi pelarian sejenak dari kebisingan dan keramaian kota. Orang-orang yang lelah setelah seharian bekerja dapat berhenti, menatap ke atas, dan membiarkan hati mereka tenang oleh panorama indah yang terpampang di atas kepala. Suasana menjadi damai, seolah-olah waktu melambat, memberikan ruang bagi setiap jiwa untuk bernapas lega. Di bawah langit digital ini, banyak orang menemukan kembali ketenangan dan inspirasi yang mungkin telah hilang di tengah rutinitas. Sebuah impian yang diwujudkan di antara beton dan lampu kota, membuktikan bahwa keindahan dan kedamaian bisa hadir di mana saja, bahkan di tengah kota terbesar sekalipun. Jadi begitulah, Tiongkok bukan sekadar negeri 1000 tembok, bukan hanya tanah dengan sejarah ribuan tahun, tetapi juga lumbung keajaiban yang kerap membuat kita tersenyum takjub, bahkan terharu dalam diam. Setiap sudutnya menyimpan kisah, setiap tradisinya mengajarkan makna, dan setiap pertemuan dengan penduduknya menghadirkan pengalaman yang tak mudah dilupakan. Terkadang, Tiongkok menawarkan kejutan-kejutan kecil yang membuat kita menertawakan keunikan dunia, tetapi di saat lain, ia mampu menggugah hati dengan kehangatan budaya dan keramahan yang tak terduga. Jika suatu hari nanti rasa penasaran mulai menggelitik, dan keinginan untuk menyaksikan hal-hal luar biasa semakin membuncah,
mungkin saat itu telah tiba untuk memberanikan diri menjelajah negeri ini. Bayangkan berjalan di tengah keramaian pasar tradisional, mencicipi hidangan khas yang hanya ada di satu kota, atau menyaksikan festival-festival yang meriah penuh warna. Di setiap langkah, Tiongkok akan memperlihatkan wajahnya yang beragam, dari pemandangan alam yang megah, warisan budaya yang agung, hingga kehidupan modern yang berdenyut cepat. Perjalanan ke Tiongkok bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat terkenal, melainkan juga tentang membiarkan diri larut dalam cerita-cerita unik yang tersembunyi di balik dinding kota-kotanya. Setiap pengalaman yang didapat akan memperkaya cara pandang kita terhadap dunia. Maka, jika ada kesempatan, jangan ragu untuk mengemas ransel dan memulai petualangan menuju negeri penuh pesona ini, tempat di mana keajaiban dan kehangatan menanti untuk ditemukan.